Sorotan berikutnya, saudara, polisi menetapkan suami selebgram Cut Intan Nabila sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil visum, korban terluka di punggung dan kepala. Armor Toreador ditetapkan sebagai tersangka KDRT dengan 3 alat bukti berupa flash disk, rekaman CCTV, tangkapan layar di media sosial, dan hasil visum. Selain KDRT, tersangka juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak. Penganiayaan yang diunggah korban di akun media sosialnya bukan yang pertama kali. Terakhir, penganiayaan korban dipicu tersangka yang marah saat dipergoki menonton video porno. Pada kepala atas, sebelah kiri, pipi kiri, punggung kanan, dan luka benjol pada kepala atas, kiri, dan dahi kanan, serta didapati juga luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, leher sebelah kiri, lengan atas kiri, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Diduga anak ketiga dari korban juga mengalami tindakan kekerasan. Nah, namun untuk anak ketiga tersebut sendiri kami sedang menunggu informasi kapan dari saudara korban siap untuk membawa anaknya untuk dilakukan visum. Armor Theodore, suami dari selebgram Cut Intan Nabila, ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Armor ditangkap usai melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Dari hasil visum, selebgram Cut Intan Nabila mengalami sejumlah luka di punggung dan kepala akibat dianiaya suaminya sendiri. Polisi juga memeriksa 4 teman tersangka sebagai saksi. Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-teman melihat terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Kekerasan yang berulang bahkan pernah dilakukan di hadapan anak membuat anak-anak korban takut melihat ayahnya sendiri atau tersangka. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Sementara itu, ayah korban mengaku tidak tahu anaknya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya cucu om, berapa nih om? Nanti hukum lah yang ini kan. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama om, melihatnya seperti apa nih om? Kita juga nggak tahu. Kasus ini mencuri perhatian publik usai korban memposting video kekerasan yang dialaminya ke akun Instagramnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila selama 5 tahun pernikahannya menimbulkan kemarahan publik karena sang suami menganiaya pasca istrinya belum lama melahirkan dan di dekat bayi mereka. Lantas bagaimana seorang korban KDRT bisa menyembuhkan traumanya? Kita bahas bersama psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat petang Mbak Novita. Selamat petang Mas Baim. Mbak Novita, ini tentu membuat geram. Upaya hukum, jeratan hukum seperti apa yang bisa diterapkan agar pelaku KDRT jera? Sebenarnya kalau kita lihat sudah ada undang-undang terhadap kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Kalau bicara kekerasan fisik di sini, kalau dilihat dari nomor 23 tahun 2004, ini melanggar pasal 44 sampai 53. Jadi kalau dilihat hukumannya adalah maksimal 10 tahun penjara, kalau sampai meninggal dunia 15 tahun penjara. Saya ingin memberikan masukan di sini bahwa karena kekerasan dalam rumah tangga terlalu sering terjadi, ini seperti bak gunung es yang kelihatan cuma di ujungnya doang Mas Baim. Iya. Sebaiknya hukumannya ini ditambah. Karena kalau 15 tahun sampai penganiayaan meninggal dunia, hanya 15 tahun itu terlalu rendah. Oke. Tapi ini kalau kita bicara melihat anak-anak gitu, ini 3 anak gitu. Dan yang terakhir ini akhirnya kalau kita lihat
kalau dari video yang beredar ini ketendang, apa sengaja ditendang kah, akhirnya juga menjadi korban gitu loh Mas. Ini bagaimana upaya pemulihan korban, anak korban, fisik dan psikisnya, apa yang jadi prioritas? Semuanya menjadi prioritas, baik menjadi ibunya dalam hal ini Mbak Cut Intan maupun ketiga anak-anaknya. Harus diperhatikan bahwa anak-anak yang pertama dan yang kedua yang sudah cukup besar untuk bisa merekam dengan panca indera mereka, dan kalau ini tidak mendapatkan pendampingan dari psikolog anak yang tepat, dan ini bukan untuk jangka pendek tapi jangka yang panjang, supaya traumatik ini tidak terbawa sampai mereka dewasa, karena anak-anak yang menyaksikan kekerasan dan terekam di dalam otak mereka, di mana pertumbuhan otak yang paling pesat itu 80% di bawah usia 5 tahun. Nah kalau ini terekam, anak-anak juga akan menjadi modeling kan, mencontoh bahwa segala solusi daripada sesuatu yang saya tidak suka adalah dengan kekerasan. Baik, Mbak Novita, bagaimana lingkungan terdekat keluarga bisa mendeteksi atau peka ini ada terjadi KDRT? Sebenarnya mulai dari korban sih, mulai dari korban sendiri yang harus bicara. Kalau sampai 5 tahun dalam pernikahan dengan sampai punya 3 anak dan ini terus menerus terjadi, mestinya korban yang harus bicara. Jadi korban harus tahu haknya sebagai seorang istri dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dia harus tahu haknya itu loh, kan tinggal di Google ya kita melihat hak sebagai korban daripada kekerasan ini. Harus speak up Mas Baim, harus bicara bahwa dia tidak sendirian, karena ini tidak boleh dibiarkan apalagi sampai 5 tahun dan menimbulkan bukan saja traumatik secara psikis tetapi juga secara fisik kan, kalau kita lihat dari hasil visum barusan disebut dari berita di TV ini. Mbak Novita, tapi sedikit nih singkat saja, kebanyakan kasus KDRT ini korban merasa iba kepada pelaku setelah pelaku meminta maaf. Bagaimana kalau dengan kondisi seperti itu? Sangat tidak sehat Mas. Yes, betul, dia adalah suami, dia adalah bapak dari anak-anakmu. Tapi harus ingat bahwa kekerasan yang dilakukan, yang disaksikan oleh anak-anak tidak akan membuat anak-anak ini baik-baik saja ke depannya dengan menyaksikan kekerasan yang dilakukan harusnya oleh seorang ayah yang menjadi pelindung terhadap istri yang adalah ibunya dan juga terhadap anak-anaknya Mas. Jadi harus bicara, harus di stop. Kalau perlu harus pendampingan psikolog. Kalau memang punya gangguan kesehatan mental dan jiwa dari pelaku ini dengan anger management, rehabilitasi lah. Gak boleh dipersatukan di dalam satu pernikahan sebelum mendapatkan assessment dan screening. Terima kasih untuk pandangan Anda, Mbak Novita Tandri, psikolog keluarga dalam program Kompas Petang sore hari ini.